si super traveler yang hobinya traveling. Sejak pakai Brimo, dia tambah happy karena mau kemanapun jadi lebih mudah. Beli tiket kereta, pesawat, kapal, bus, sampai wush, semuanya bisa. Ready, easy. Di jalan, yang pasti dia nggak mau kelewatan tontonan favoritnya. Dan kalau mau gaming, juga tetap lancar. Karena semua vouchernya bisa beli pakai Brimo, yang mudah dan serba bisa. Brimo. Rumput, rumput, snack rumput laut. Rumput, 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 snack rumput laut. Rumput, 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 snack rumput laut. Baru, rumput raw, krenyesnya pol. Snack rumput laut. Rumput, snack rumput laut, kres krenyes. Halo, aku Evalicia. Untuk menciptakan keindahan, aku butuh inspirasi. Yang lahir dari ruang yang nyaman, lega, dan tenang. Melihat segala hal dari perspektif baru, dan lebih yakin menjadi diri sendiri. Saat inspirasi datang, aku merasa bebas menentukan pilihan tepat yang masuk akal. Polytron G3 Plus. It makes sense and it's made for me. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Wibowo sebagai Kakor Lantas Pol RI yang baru saja menggantikan Irjen Pol Agus Suryo Nugroho pada Sabtu 4 Juli 2026. Pergantian ini merupakan bagian dari mutasi besar yang juga melibatkan 6 Kapolda baru. Kebakaran di TPA Jatiwaringin memiliki karakteristik mirip lahan gambut karena bara api berada di bawah permukaan lapisan gunungan sampah sehingga penyemprotan air dari atas permukaan dinilai tidak efektif. Di segmen Bolapedia, kita akan lihat bagaimana jelang pertandingan Portugal melawan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung hari Selasa, tanggal 7 Juli jam 2 dini hari. Dan semua itu kami akan hadirkan beberapa informasi menarik lainnya yang sedang hangat diperbincangkan di sosial media selama 1 jam bersama saya, Riyadi Steve. Inilah Witama Connected selengkapnya di TV3 Beyond Dynamite. Gunung berapi perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah masih terus menunjukkan aktivitas erupsi efusif yang cukup tinggi. Gunung ini terpantau rutin meluncurkan awan panas guguran serta guguran lava pijar yang mengarah ke sektor barat daya, terutama ke arah Kali Kerasak. CCTV Badan Geologi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta
merekam aktivitas Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter yang terjadi pada Jumat tengah malam hingga Sabtu dini hari. Selang 2,5 jam, Gunung Merapi kembali luncurkan awan panas sebanyak 3 kali. Jarak luncur maksimal 1.800 meter mengarah ke Kali Sat atau Kali Putih, Kali Boyong, dan Kali Krasak. Data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang pada Sabtu pagi menyebut, tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi. Status Gunung Merapi di level 3 siaga. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya berupa guguran lava. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Sabtu. Peningkatan status diketahui dipicu oleh tingginya aktivitas kegempaan, serta adanya gejala inflasi atau penggembungan tubuh gunung dari data alat tiltmeter di sejumlah stasiun. Meskipun status Gunung Anak Krakatau kini berada di level siaga, namun kondisi tersebut dipastikan tidak memberikan dampak langsung terhadap aktivitas warga di sepanjang pesisir Banten. Petugas pos pengamatan gunung api pada pos Pasauran Serang, Banten tetap mengimbau kepada seluruh wisatawan, nelayan maupun masyarakat agar tidak mendekati area kawah dalam radius 3 km. Sementara masyarakat di pesisir Banten dan Lampung sempat dikejutkan oleh unggahan video di sejumlah platform media sosial yang menampilkan visual erupsi besar Gunung Anak Krakatau. Dalam narasi video yang beredar luas disebutkan, gunung api aktif di tengah laut ini kembali mengalami letusan hebat hingga memicu kepanikan warganet. Guna mencegah kesimpang siuran informasi, petugas pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau di Pos Pantau Pasauran Serang, Banten langsung melakukan pengecekan dan memberikan klarifikasi resmi di lapangan. Dari hasil pemeriksaan, petugas memastikan bahwa video lama yang diunggah kembali oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut bukanlah kondisi aktual Gunung Krakatau saat ini. Meskipun status Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 siaga, namun secara visual maupun instrumental kondisi di area Selat Sunda masih terpantau aman. Petugas kembali mengimbau agar wisatawan maupun nelayan tetap mematuhi rekomendasi jarak aman dengan tidak mendekati area kawah aktif dalam radius 3 km. Selain itu, pihak kepolisian maupun Badan Geologi juga memastikan jika adanya jalur pelayaran laut serta rute penerbangan udara hingga kini masih berjalan normal. Masyarakat juga diimbau bijak dalam menerima informasi dan menyaring berita kebencanaan dari sumber resmi dan Badan Meteorologi Geologi. Saat ini, situasi di kawasan destinasi wisata Pantai Barat Banten dinyatakan tetap kondusif dan aman untuk dikunjungi wisatawan. Tim Liputan CNN Indonesia.